Baik, saya atas nama Syahila Siti Sabrina di sini akan menjelaskan HTML-nya. Berikut saya akan menjelaskan kode HTML per bagian. Pertama, doctype HTML. Ini adalah deklarasi doctype yang memberitahu browser bahwa dokumen ini menggunakan HTML5. 2. Tag HTML lang sama dengan ID, menandakan bahwa bahasa utama halaman ini adalah bahasa Indonesia, lang ID. 3. Head, berisi informasi meta dan pengaturan awal dokumen. Yang pertama, meta charset UTF-8, menentukan karakter encoding UTF-8 agar semua karakter bisa tampil dengan benar. Meta name viewport, memastikan tampilan responsif di perangkat mobile. Title, judul halaman yang muncul di tab browser belajar bahasa asing online. Link rel stylist, menghubungkan file CSS eksternal. Style CSS untuk mengatur tampilan. 4. Body, bagian utama ditampilkan kepada pengguna, terdiri dari beberapa section. Container, elemen pembungkus utama kemungkinan untuk pengaturan tata letak melalui CSS. Header, bagian atas halaman. Halaman 1. Judul utama dalam bahasa Indonesia, selamat datang di kelas bahasa asing. Judul dalam bahasa Inggris, welcome to our foreign language class. Section, image section. H-2, judul inspirasi belajar. HMG shirt bola dunia. Gambar bertema belajar bahasa asing. Keterangan, gambar membuka dunia dengan bahasa baru. Section, tabel section. Tabel kosakata dasar Indonesia, Inggris, beserta contoh pengguna. Tabel dengan 3 kolom. Yang pertama, kata dalam bahasa Indonesia. 2. Terjemahannya dalam bahasa Inggris. 3. Contoh kalimat penggunaannya dalam bahasa Inggris. Contoh, Indonesia, hello. English, hello. Indonesia, terima kasih. English, thank you. Thank you for your help. Itu contohnya. Section, from button section, ajakan untuk bergabung dan mendaftar. Ingin bergabung, paragraf ajakan. Href formulir HTML class, button isi formulir. Tombol dalam kurung berupa tautan tutup kurung yang mengarahkan ke halaman formulir HTML untuk mendaftar. Catatan tambahan, file bola dunia harus ada di folder yang sama atau sesuai path. File style class CSS akan mengatur gaya visual dalam kurung warna, margin, tombol, dan lain-lain, tapi tidak disertakan di sini. Struktur umum, formulir ini digunakan untuk pendaftaran kursus bahasa Inggris dan terdiri dari beberapa input data pengguna, termaksud nama, email, bahasa yang diminati, dan pesan tambahan. Bagian head, meta charset UTF-8, memastikan teks ditampilkan dengan karakter encoding UTF-8. Meta, nama. Viewport, agar tampilan responsif di perangkat seluler. Title formulir atau title, judul tab di browser. Link rel stylist, menghubungkan file CSS
eksternal dalam kurung style CSS untuk styling halaman. Bagian body yaitu selection. Class sama dengan from selection, penampung seluruh bagian formulir pendaftaran. Selanjutnya judul formulir HTML H2 daftar kursus atau registrasi for a course. Judul bilingual agar mudah dipahami oleh penerus bahasa Indonesia dan Inggris. Selanjutnya tag atau form HTML form action method atau method sama dengan post. Terbagi menjadi dua, yaitu action pagar sama dengan saat ini tidak dikirim ke server manapun dalam kurung placeholder tutup kurung. Selanjutnya ada method atau post sama dengan data akan dikirim sebagai post dalam kurung tidak ditampilkan di URL. Selanjutnya input formulir yaitu nama lengkap HTML label for sama dengan name nama lengkap full name atau label. Selanjutnya input style dalam input type atau text ID nama sama dengan name required. Yang selanjutnya input text wajib dalam kurung required tutup kurung untuk nama lengkap. 2. Alamat email HTML label form sama dengan email alamat email atau email address atau label. Input type email ID email nama email sama dengan record. Input email dengan validasi format otomatis dari browser. 3. Bahasa yang diminati HTML label for language bahasa yang diminati dalam kurung language of interest atau label. Selection ID language nama language option value English dalam kurung bahasa Inggris option atau option. Selanjutnya option values Spanish Spanyol bahasa Spanyol option. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian CSS-nya, yaitu yang pertama ini adalah bagian body atau tampilan dasar halaman. Nah, di bagian body ini kita dapat mengatur jenis font, jarak antar baris teks, warna latar belakang, dan di sini memakai warna latar belakangnya itu abu-abu muda. Nah, kita juga dapat mengatur warna teks utama agar visualnya itu lebih bagus. Nah, pada bagian yang kedua ini yaitu kontainer atau wadah konten utama. Nah, di dalam kontainer ini kita dapat membuat arena konten untuk mengatur lebar pada layar. Kita juga dapat memposisikan ke bagian tengah halaman. Yang kedua itu kita memberikan latar belakang putih dan efek bayang yang tipis agar terlihat menonjol dari latar belakang halaman. Nah, pada bagian yang ketiga ini header atau kepala halaman. Nah, di dalam header ini diberi warna latar biru cerah dengan teks berwarna putih. Adapun judul utama yang dibuat besar dengan kode H1
dan teks yang di dalamnya diposisikan di tengah. Ada juga ada juga garis bawah solid yang berwarna biru gelap. Nah, pada bagian section ini, yaitu bagian-bagian kontennya itu, di bagian section ini, di setiap bagian sectionnya diberi spasi internal atau padding, dan spasi bawahnya itu margin button. Nah, adapun di dalam section ini kita juga dapat ada juga garis-garis putus sebagai pemisah antar bagian. Dan ada subjudul dengan kode H2 yang diberi warna biru lebih gelap dan diposisikan di bagian tengahnya. Nah, pada bagian gambar ini atau image section. Nah, pada bagian gambar ini diatur agar tampil di tengah, lebarnya sesuai dengan wadah, memiliki sudut melengkung, dan diberi efek bayangan. Dan adapun teks bagian bawah gambar itu dibuat miring dan berwarna abu-abu. Di bagian formulir, kita dapat mengatur tampilan elemen-elemen formulir seperti label yang dibuat tebal, input text, email, pilihan ini kita dapat memilih dengan kode select, dan area teksnya yaitu teks area, dan semuanya dibuat lebar dengan penuh dengan border dan sudutnya melengkung. Adapun juga tombol submit dibuat lebih lebar penuh, dan latar belakang hijau dan teksnya berwarna putih, serta efek perubahan warna saat kursor mouse di atasnya. Nah, pada bagian tabel, di tabel ini dibuat untuk mengisi lebar wadahnya dengan border antar sel yang rapi, dan pada bagian head tabel diberi latar belakang biru dan teksnya berwarna putih. Baris-baris diisi tabel atau pada bagian body diberi warna latar berselang-seling untuk memudahkan untuk membaca, dan ada pula efek perubahan warna saat kursor yang ada di atasnya. Nah, yang terakhir ini pada tombol umum atau button, emblem dengan kelas button seperti untuk link, pengisian link yang diberi gaya agar terlihat seperti kita mengklik tombol dengan latar belakang biru, teksnya warna putih dan sedikit melengkung, dan efek perubahan warna saat kursor mouse di atasnya. Sekian dari penjelasan CSS ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.